Tangan saya menutup kedua telinga saya memastikan tidak ada suara yang masuk dan terdengar ke gendang telinga saya. Duduk dalam sebuah ruangan dengan pebisnis merangkap akademisi, saya nggak mau dengar omongannya karena tertuju kepada saya. Susah memang hidup seperti saya yang geblek ilmu ekonomi makro. Susah memang hidup seperti saya yang nggak ngerti tata kelola negara. Sehingga semua orang sepertinya mau ngajari saya, ngajari orang geblek seperti saya ini. Karena itu saya menutup kedua telinga saya mendengar ucapan mitra saya yang hendak menginformasikan sesuatu tentang ekonomi yang lamat-lamat kedengaran juga kalimat apa yang dia maksudkan. Coba mas, sampean lihat postur APBN nasional Indonesia saat ini. Coba bisa terangkan ke saya mana uang yang dianggarkan untuk pembiayaan konsumtif dan mana untuk pembiayaan produktif. Berapa besar yang untuk produktifnya? Lihat, katanya sambil menunjukkan data di koran yang saya berusaha tidak mendengar, namun mata saya melihat angka untuk bayar hutang negara, biaya tetap, biaya rutin dan lain sebagainya di APBN. Ini bukan rahasia datanya, memang dibuka untuk publik. Dia terus saja merangsek walau dia tahu saya nggak minat karena mengatakan sudahlah pak, nggak guna ngomong sama saya ini siapa, nggak ada apa-apanya, saya ini hanya tokai bagi para pejabat. Demikian saya mengatakan sambil menurunkan tangan di telinga saya dan dia terus mengatakan, mas berapa dana APBN yang buat menambah value added, menambah competitiveness negara Indonesia ini? Berapa? Ada nggak anggaran itu? Saya nyeletuk, infrastruktur? Saya menjawab sekenanya, bukankah dengan adanya infrastruktur jalanan jadi cepat ke tempat tujuan? Misalnya, dia mendengarkan defense saya tersebut. Lalu dia bertanya kepada saya, yang dibangun jalanan untuk meningkatkan produktivitas atau untuk meningkatkan produksi? Saya bertanya, bedanya apa pak produktivitas dan produksi? Maaf, saya ini goblok pol urusan ilmu ekonomi. Dia menjawab, meningkatnya produksi adalah meningkatkan sales dan jumlah hasil. Sedangkan meningkatkan produktivitas adalah meningkatkan profit. Jadi tingginya produksi belum tentu meningkatkan profit dan naiknya profit tidak harus dengan meningkatkan produksi. Waduh, begini nih kalau kepala mulai dibombardir sama pakar ekonomi dan pengusaha senior. Yang susah adalah dia business angel saya. 20 tahun terakhir kalau saya perlu bridging finance, ya dia yang mengeluarkan tanpa jaminan apapun. Saya perlu dana praoperasi apapun, dia dengan segera mengeluarkan dana dan saya balikan berupa bagi hasil. Tanpa orang seperti begini di sekeliling saya, kurang cepat saya berkembang usahanya. Dan untung saya punya belasan orang yang percaya, yang nggak pakai jaminan kalau sedang short of money. Jadi kalau dia sedang mau ngomong, ya terpaksa saya dengar. Seperti saat ini, infrastruktur pasti naikkan produktivitas lah. Jawab saya cepat. Oh belum tentu mas. Walah, kata saya dalam hati, bakal panjang nih. Kita mau bahas dari mana dulu? Faham dunia distribusi. Cepatnya barang berpindah benar meningkatkan produksi. Tapi sampean harus faham dunia distribusi. Bukan saja jalan cepat dari poin A ke poin B dari 12 jam jadi 6 jam. Terus Anda mengatakan itu menghemat. Benar, tapi tidak semuanya. Biaya distribusi, biaya logistik, mata rantainya panjang. Ada biaya gudang, mob demo, biaya pelabuhan, biaya packing, biaya ground handling, biaya transportasi darat, transportasi laut, dan lain sebagainya. Kalau biaya distribusi dan logistik di Indonesia itu 20%-an rata-rata. Dengan jalan infrastruktur darat mungkin turun 2% alias jadi 18%-an. Sudah hebat? Belum lah. Filipina biaya distribusi logistiknya hanya 11%. Singapura 4%. Malaysia 13%. Indonesia di atas 20%. Ingat, infrastruktur hanya salah satu di antara 8 faktor distribusi. Ya, sudah mulai dibangun, tapi begitu dibangun pakai hutang, ini memberatkan karena berapa biaya tol fee-nya. Ternyata memberatkan biaya angkutan karena jalanan yang dibangun banyak untuk kebutuhan transportasi non-produksi saat ini. Membangun bukan asal membangun. Sudah benar niatnya, namun tidak holistik. Dan ini yang mau saya betulkan di kepalamu. Demikian dia berkata keras. Begini katanya lagi, sampean coba jawab mas, infrastruktur ini akankah meningkatkan sales? Infrastruktur jalanan tadi akankah meningkatkan profit perusahaanmu? Bisa jawab nggak kowe? Kemudian dia mulai celoteh panjang bagaimana seharusnya dan bagaimana sebenarnya dalam membangun dan kelola infrastruktur itu. Paparan singkat yang membuat saya berkomentar bahwa kok begini sih strategi nasional dalam membangun distribusi dan logistik. Dia mengangkat kedua pundaknya. Ya saya nggak tahu, yang punya strategi dan yang membuat juga bukan saya. Tapi yang tadi Bapak jelaskan masalah nasional dan tidak perlu pakai hutang bangun infrastruktur itu dahsyat kata saya. Kembali dia menaikkan kedua pundaknya. Dalam hati saya berkata, kok beda ya cara berpikir dan solusinya dalam masalah distribusi barang produksi yang meningkatkan produktivitas. Jadi ternyata dari paparan tadi, tak harus pakai begini banyak infrastruktur yang dibangun untuk menaikkan produktivitas. Malah value added-nya baru saya tahu, bahwa tidak melulu memerlukan infrastruktur untuk menaikkan value added. Kok jadi kayak salah bangunan nih infrastruktur yang dibangun BUMN ini ya? Ya wis lah, toh pejabat tidak mau mendengar pendapat kita, ya udah kita nonton video ini untuk konsumsi pribadi aja deh.